Halo teman-teman, apa kabar? Admin selalu doakan semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di kesempatan kali ini, saya mau bercerita film drama komedi yang berjudul You Are My Pet. Film ini bercerita tentang seorang wanita karir yang merasa kesepian karena tidak memiliki pacar. Tapi dia nggak sengaja bertemu dengan seorang pria yang kemudian menjadi peliharaannya. Ini kalau udah ngomongin peliharaan, pikirannya jangan traveling kemana-mana ya. Oke deh, kalau gitu saya langsung aja mulai videonya. Selamat menyaksikan dan semoga teman-teman semua terhibur. Cerita film ini diawali dengan seorang wanita bernama Ji Eun-yi yang bekerja sebagai atasan di tim editor perusahaan majalah fashion. Ceritanya, di umur Eun-yi yang sudah menginjak kepala 3, dia belum memiliki pacar alias jomblo. Karena cowok-cowok yang pernah dekat dengannya merasa minder pada jabatan dan penghasilannya. Lalu saat nongkrong-nongkrong cantik bersama teman-temannya, Eun-yi yang merasa kesepian berencana mencari pacar yang berpenghasilan lebih tinggi darinya. Agar laki-laki yang akan menjadi pacar berikutnya tidak pergi meninggalkannya karena persoalan penghasilan. Tapi salah satu temannya memberikan saran lain untuk memelihara hewan agar Eun-yi tidak merasa kesepian saat di rumahnya. Dan akhirnya Eun-yi memelihara anjing virtual di dalam tabletnya yang malah membuatnya semakin frustasi. Oke, inilah dia pemeran utama lain di film ini yang bernama Kang In-ho. Dia merupakan seorang penari profesional dan menurut rumor yang beredar, dia adalah lulusan sekolah tari dari Inggris. Tapi dia baru saja putus dari pacarnya sehingga ia tidak memiliki tempat tinggal dan harus tidur di tempat latihan. Beruntung salah satu temannya yang bernama Ji Eun-soo menawarkannya untuk tinggal bersamanya. Ternyata Ji Eun-soo ini adalah adik kandung dari Eun-yi yang bekerja sambilan sebagai pembantu di rumahnya. Dan ketika Eun-yi ke kamar mandi, ia nggak sengaja memukul bokong Kang In-ho yang ia pikir adalah adiknya. Tentu saja hal tersebut membuat Eun-yi marah sehingga Ji Eun-soo memohon agar Kang In-ho diperbolehkan untuk menginap. Dan tampaknya Ji Eun-soo sengaja menolong Kang In-ho agar ia mendapatkan biaya sewa secara diam-diam. Keesokan harinya, Kang In-soo bertemu dengan salah satu temannya di sebuah kafe dan gak sengaja melihat pria hidung belang yang sedang menggoda wanita. Pemandangan itu membuatnya tidak tahan dan mencoba untuk menjadi seorang pahlawan sehingga dikejar oleh teman-teman dari pria tersebut. Saat pulang dari kantornya, Eun-yi tiba-tiba melihat Kang In-ho yang sudah babak belur bersembunyi di dalam kotak di depan rumahnya. Eun-yi pun merawat luka Kang In-ho dan bertanya kenapa dia masih ada di rumahnya padahal adiknya sudah pulang ke rumah orang tuanya. Di sana Kang In-ho menjelaskan kalau dia sudah membayar sewa kamar selama 6 bulan pada Ji Eun-soo. Sehingga hal tersebut membuat Eun-yi marah dan segera menelpon adiknya. Di dalam rumah tersebut, Kang In-ho nggak sengaja melihat foto anjing peliharaan Eun-yi yang bernama Momo dan ternyata sudah lama meninggal. Ia pun menawarkan dirinya untuk menjadi manusia peliharaan sehingga Eun-yi menantangnya untuk selalu bersikap baik agar Kang In-ho menyerah dan pergi dari rumahnya. Tapi Kang In-ho malah bertingkah seperti anak anjing yang manja sehingga membuat Eun-yi geli dan ingin mengusirnya. Keesokan harinya, Kang In-ho yang sudah sah menjadi peliharaan meminta majikannya untuk membantunya keramas karena kedua tangannya terluka. Eun-yi pun terpaksa melakukannya sambil mendengar cerita Kang In-ho yang menekuni dunia balet sejak berumur 4 tahun. Tapi karena Kang In-ho melihat Eun-yi memakai kacamata hitam, dia menjadi berpikir kalau majikannya malu membantunya keramas. Sehingga Kang In-ho mulai mengerjai Eun-yi. Dan setelah membantunya keramas, Eun-yi memberikan Kang In-ho nasi goreng serta menamainya Momo seperti nama anjing peliharaannya yang dulu. Beberapa hari kemudian, atasan Eun-yi memarahinya saat rapat karena tidak puas dengan isi majalah yang akan mereka terbitkan. Ditambah lagi, dia dibuat kesal oleh juniornya bernama Yong-un yang gemar mencari muka di depan banyak orang termasuk atasannya. Sehingga pada saat Eun-yi pulang, ia membangunkan Momo yang sedang tidur pulas dan membantunya keramas untuk melampiaskan kemarahannya. Keesokan harinya, Eun-yi diberitahu oleh salah satu bawahannya kalau ada seorang pria tampan yang sedang menunggunya. Ternyata pria tersebut adalah seniornya bernama Cha Woo-song yang terlihat asik mengobrol bersama Yong-un. Ceritanya Woo-song ini baru saja pindah ke perusahaan yang sama dengan Eun-yi dan merupakan cinta pertamanya saat masih kuliah.
Enyi pun menelpon teman-temannya untuk memberitahukan hal tersebut dan mereka memberikannya tips agar mendapatkan hati seniornya. Lalu saat Enyi libur dan sedang bermain dengan Momo, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari Wusong yang ingin mengajaknya berkencan. Dan saat hari itu tiba, Enyi pun merasa sangat gugup sampai memuji dasi Wusong yang bagus padahal dia tidak memakai dasi apapun. Dan akhirnya mereka berdua berjalan-jalan ke museum untuk melihat benda peninggalan zaman dahulu. Kemudian saat Wusong mengantarkan Enyi pulang, dia juga ikut masuk ke dalam yang gak sengaja terlihat oleh Momo. Wusong pun mulai mendekati Enyi dan saat ia ingin menciumnya, Momo menggonggong layaknya seekor anjing untuk mengagetkan mereka. Akhirnya, Enyi yang merasa gugup segera menyuruh Wusong pulang dan memarahi Momo yang telah merusak momen romantisnya. Tapi keesokan harinya, Momo sengaja melakukan hal yang dilarang oleh Enyi untuk membuatnya kesal. Beberapa hari kemudian, Momo mengikuti Enyi ke kantornya dan mengajaknya untuk bolos bekerja. Sehingga Enyi ditelepon oleh atasannya, tapi Momo malah melemparkan ponselnya ke dalam air. Akhirnya mereka berdua berbelanja aksesoris dan bermain-main di taman hiburan untuk menghabiskan waktu bersama. Hingga keduanya merasa kelelahan dan tertidur di sofa. Karena kejadian kemarin, Enyi mengalami flu saat berada di kantor dan tiba-tiba muncul Momo yang membawakannya obat. Hal tersebut menjadi perhatian para juniornya yang terlihat mengenal Momo. Dan ketika mereka mengeceknya di web, akhirnya Enyi baru mengetahui kalau Kang In-ho adalah seorang penari balet yang cukup terkenal di Inggris. Keesokan harinya atasan Enyi membawakannya es krim dan memberikannya pekerjaan yang harus selesai dalam 3 hari. Enyi pun memutuskan untuk lembur di kantornya yang membuat Momo merasa khawatir padanya. Bahkan saat ia tiba di rumah, Enyi merasa sangat kelelahan hingga tidak dapat meluangkan waktunya bagi Momo. Sampai-sampai dia bermimpi kalau Momo dan Wusong menjadi milik Yong-un karena dia tidak bisa menjaga keduanya dengan baik. Karena kekhawatirannya tersebut, akhirnya Enyi mengajak Momo berjalan-jalan di taman dan bermain frisbee untuk menghiburnya. Beberapa hari kemudian, Enyi terlihat sibuk mengemas pakaiannya karena ia akan pergi selama 2 hari untuk mengikuti pesta perusahaannya. Di saat yang bersamaan, dia juga melihat kaki Momo yang terluka dan menjadi khawatir jika ia pergi meninggalkannya sendirian. Lalu pada saat Enyi tiba di sebuah hotel, dia berusaha menelpon Momo namun tidak ada jawaban. Dan ketika pesta tersebut berlangsung, Enyi pun terus mengkhawatirkannya hingga menarik perhatian Wusong. Bahkan saat Wusong melamar Enyi untuk menjadi istrinya, dia malah berpikir Momo akan mengalami kecelakaan hingga pergi meninggalkannya. Dan ketika ia tiba di rumah, nggak taunya Momo lagi enak-enakan berendam sambil mendengarkan musik. Kemudian saat Enyi ingin beristirahat, dia berhalusinasi saat melihat Momo dan mulai curhat tentang keinginannya untuk menikah. Sampai ia tersadar kalau sebenarnya Kang In-ho lah yang tidur di sebelahnya. Tapi tampaknya Kang In-ho memiliki perasaan pada Enyi yang tiba-tiba ingin menciumnya. Keesokan harinya, Wusong memberikan hadiah pada Enyi berupa kalung bertuliskan nama Momo dan ingin bertemu dengan anjing peliharaannya. Tentu saja hal tersebut membuat Enyi takut dan meminjam seekor anjing dari ayahnya. Tapi ketika Enyi mengusir Kang In-ho untuk pergi, tiba-tiba mereka bertemu dengan Wusong di pintu depan. Enyi pun berbohong padanya dengan mengatakan kalau Kang In-ho adalah sepupunya yang belajar bahasa Inggris darinya. Akhirnya Wusong yang sangat penasaran dengan Momo sukses mendapatkan hadiah kejutan hingga membasahi bajunya. Dan saat Enyi meminjamkan sebuah baju padanya, Wusong berusaha untuk menciumnya, tapi Kang In-ho mengagetkan mereka berdua sehingga Wusong menjatuhkan cincinnya. Kejadian tersebut pun membuat suasana menjadi canggung dan akhirnya Kang In-ho malah mengajaknya untuk bermain video game. Keesokan harinya, Kang In-ho menjadi ragu pergi ke luar negeri untuk bertemu dengan penari hebat. Tapi temannya mengatakan kalau itu adalah kesempatan besar dan membuatnya berpikir untuk pergi dari rumah Enyi.
Akhirnya Kang In Ho memutuskan untuk berlatih keras demi sebuah pertunjukan sehingga dia beberapa hari tidak pulang ke rumah. Eun Yi yang terus merasa khawatir pun mendatangi studio tempatnya berlatih dan gak sengaja menginjak tangan Kang In Ho yang sedang tertidur di sana. Akhirnya saat Eun Yi mengajak Kang In Ho pulang, tiba-tiba ada Yong Un yang mendatangi rumahnya dan mendengar ucapannya yang memanggil Kang In Ho dengan nama Momo. Beberapa hari kemudian, Eun Yi terlihat memilih beberapa gaunnya karena Woo-sung kembali mengajaknya berkencan ke bioskop. Tapi di saat Woo-sung ingin menjemput Eun Yi ke rumahnya, dia dicegat oleh Yong Un yang membongkar rahasia Eun Yi tentang nama Momo. Tentu saja hal tersebut membuat Woo-sung syok dan terus menghubungi ponsel Eun Yi yang ketinggalan di rumahnya. Kang In So yang khawatir pun segera menyusul Eun Yi ke bioskop yang terlihat bingung karena Woo-sung tidak datang sesuai janji mereka. Akhirnya, Kang In Ho mengajak Eun Yi ke sebuah taman untuk bersenang-senang dan menghiburnya agar dia tidak bersedih. Kemudian saat mereka pulang dalam keadaan mabuk, tiba-tiba Woo-sung nyelonong ke dalam rumah Eun Yi dan melihat pemandangan yang seperti itulah kira-kira ya. Ya sudah jelas kalau Woo-sung merasa sangat bodoh karena ia pikir Eun Yi juga mencintainya dan serius untuk menjalin hubungan bersamanya. Keesokan harinya, Kang In Ho mendatangi Woo-sung ke kantor dengan tujuan untuk menjelaskan kejadian kemarin. Tapi karena Woo-sung terlihat menyebalkan, Kang In Ho pun langsung memukulnya untuk memulai perkelahian mereka. Lalu Eun Yi yang juga melihat kejadian tersebut langsung menyuruh mereka untuk berhenti. Tapi tiba-tiba Eun Yi ditelepon oleh bosnya untuk meminta ganti rugi sebesar 50 juta akibat perkelahian mereka. Beberapa hari setelah kejadian itu, Kang In Ho mengirimkan pesan video untuk meminta maaf dan mengungkapkan cintanya pada Eun Yi. Dia juga akan pergi ke luar negeri selama beberapa minggu dan mengundang Eun Yi untuk menonton pertunjukannya. Akhirnya karena pengakuan tersebut, Eun Yi mengembalikan cincin pemberian Woo-sung dan meminta maaf atas semua kejadian sebelumnya. Kemudian saat hari di mana pertunjukan Kang In Ho diadakan, Eun Yi datang bersama teman-temannya untuk menyaksikan penampilannya. Tapi ketika pertunjukan itu selesai, para fans wanita berkerumun untuk memberi selamat pada Kang In Ho sehingga Eun Yi mengurungkan niatnya untuk memberikannya bunga. Akhirnya sejak saat itu, Kang In Ho tidak pulang ke rumah Eun Yi untuk mempersiapkan keberangkatannya ke luar negeri. Eun Yi pun gak sengaja menemukan kalungnya di kamar mandi dan mulai mengingat kenangan bahagia saat bersamanya. Beberapa hari kemudian, salah satu teman Eun Yi mendatanginya dan menyuruhnya untuk menyusul Kang In Ho ke bandara karena hari ini dia akan berangkat ke luar negeri. Dia juga menasihati Eun Yi kalau cinta itu butuh perjuangan. Tapi Eun Yi yang gak bisa berbuat apa-apa pada saat itu menghabiskan waktunya dengan menjalani kesibukannya seperti biasa. Beberapa bulan kemudian, Eun Yi dan Kang In Ho gak sengaja bertemu karena ingin menaiki taksi yang sama. Eun Yi pun mulai meluapkan emosinya pada Kang In Ho karena dia datang dan pergi seenak perutnya. Tapi mereka berdua yang saling mencintai akhirnya hidup bersama kembali dan menutup cerita di film ini yang berakhir happy ending. Oke teman-teman, sekian video dari saya dan semoga teman-teman semua merasa terhibur. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.